kalimat ini. Jadi mukjizat secara lafaz, walaupun sebenarnya bukan hanya lafaz saja. Secara lafaz buktinya apa? Buktinya ketika orang-orang Arab Quraisy diminta untuk mendatangkan yang serupa, mereka tidak mampu. Yang ada yang berusaha tapi tidak bermakna. Ya, coba antum bayangkan dalam Al-Quran, kalau kita mungkin nggak terlalu bisa merasakan mukjizatnya lafaz ya. Kenapa? Karena kita belum menikmati bahasa Arab. Ya, tapi kalau orang-orang Arab yang mereka biasa berlomba-lomba dalam syair, berbangga-bangga dengan bahasa Arab yang fasih, mereka mendapatkan Al-Quran itu mereka melihat ini bukan perkataan manusia. Ya, sampai yang namanya Abu Jahal itu suka mencuri dengar dari Nabi. Diam itu suka mendengarkan. Ya, termasuk ada kejadian yang luar biasa, yaitu ketika Nabi SAW datang ke Ka'bah membacakan surat An-Najm secara utuh. Ya, di mana surat itu diakhiri dengan kalimat fasjudu. Ya, kalimatnya itu, bersujudlah kalian. Maka semua orang-orang Quraisy yang masih kafir saat itu semuanya tidak ada yang mampu menolak untuk sujud. Setelah mendengarkan beliau membaca surat An-Najm. Ya. Nah, jangan sekalian kita sebagai orang yang sebenarnya belum mendengar bahasa Arab pun kalau mendengarkan bahasa Al-Quran yang indah, terkadang pun bisa nangis. Terkadang pun hati bergetar, apalagi kalau antum mendengarkannya di Mekah, mendengarkan Syekh Sudes. Beda loh antum mendengarkan di kaset sama aslinya. Ya, antum rasakan itu beda. Di depan Ka'bah, kemudian saya sudah melantunkan luar biasa. Belum saya yang lain yang suaranya beda-beda, padahal nggak tahu artinya, kan bisa nangis. Ya, ini Al-Quran. Ini baru sisi lafadznya saja. Ya, orang-orang Arab yang mereka ahli bahasa Arab nggak mampu mendatangkan, ada berusaha untuk mencoba. Ya, tapi namanya al-fil, jismuhu kabir, Ankum tawil, nggak ada artinya, dia cuma cerita tentang gajah badannya besar, hidungnya panjang, apa maknanya? Nggak ada. Tapi coba antum baca surat Al-Ikhlas saja, yang pendek. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya diakhiri dengan qalqalah. Ini kalau dari sisi bahasa Indonesia itu kalimat yang indah. Ya, kalau pantun ya bahasa orang Betawi cakep kan gitu. Tapi itu lebih daripada itu. Ya. Jadi luar biasa saudara sekalian, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muta'abbid bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah sesuatu yang kalau dibaca itu merupakan ibadah, bahkan ibadahnya bukan dihitung secara global. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan. Walam aqul alif lam harfun, bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita cuma baca alif lam ikhlas karena Allah, dapat pahala 30 kebaikan. Tapi saya yakin tidak ada satu dari kita kalau tilawah Al-Quran mencukupkan dengan alif lam mim shadaqallahu al-azim, ada insyaallah. Iya Pak ya? Iya. Jadi kalau mau menghitung pahalanya banyak banget. Ya, tidak pernah rugi kita baca Al-Quran. Ya, itu baru satu di antara keutamaannya. Ya, kemudian al-muftatahu bi suratil Fatihah wal muntahi bi suratin Nas. Diawali dengan surat Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Kemudian al-maktubu fil mashaf yang ditulis di atas mushaf, al-manqulu ilaina bil tawakkul. Ini Al-Quran, ya. Kemudian yang sekali yang paling penting adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini penting, ini masuk dalam ranah akidah. Karena keyakinan ini kalau kemudian kita
meyakini yang lain itu akan melanggar akidah Islam. Jadi kalau kalamullah itu artinya apa? Al-Quran bukan makhluk, karena kalamullah. Hanya persoalannya yang disebut dengan makhluk itu yang mananya, apakah mushafnya atau ya. Jadi sama sekalian yang disebut Al-Quran adalah yang dibunyikan. Tetapi yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berupa lembar-lembar kertas itu juga kemudian menjadi dimuliakan. Tidak boleh kemudian kita sembarangan. Ya, tidak boleh kemudian Al-Quran ditaruh di tumpukan buku, Al-Qurannya paling bawah. Tidak boleh antum bawa ke kamar mandi. Ya, tidak boleh dikantongnya di sini. Ya, jadi harus dihormati betul yang namanya mushaf Al-Quran. Ya, walaupun kertasnya itu adalah makhluk, tetapi apapun yang berkaitan Al-Quran, terutama yang berupa lembar-lembar itu harus dimuliakan. Ya, termasuk Al-Quran sudah rusak, tercecer, tidak boleh kita remehkan. Ya, kalau mau diselamatkan boleh dibakar, tapi jangan di tempat umum, nanti bikin fitnah. Wah, jamaah assalam bakar Al-Quran, wah nanti ramai ya di demo 212 nanti. Ya, jadi bakar untuk menyelamatkan, tapi di tempat yang sepi. Ya, kenapa? Karena kalau nggak dibiarkan nanti biasanya kemana-mana, sudah rusak, sobek dan sebagainya. Ya, untuk menyelamatkan dengan cara seperti. Dan kasus pembakaran Al-Quran itu bukan dimulakan sekarang saja. Ya, di zaman dulu untuk menyelamatkan juga seperti itu. Nah, jamaah sekalian, adapun kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ya, yang pertama kita bicara tentang keutamaan Al-Quran yang sebenarnya sangat luar biasa. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 29, Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah, ya, wa aqamus shalah wa atuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Semuanya orang-orang yang suka membaca Al-Quran, wa aqamu shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka, ya, yarjun sirran wa alaniyah, baik secara semu-semu maupun terang-terangan mengeluarkan infaknya, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang disebut mengharapkan bisnis yang tidak pernah rugi. Jamaah sekalian, kalau bisnis dunia itu pasti ada saatnya rugi. Tapi kalau bisnis dengan cara membaca Al-Quran tidak pernah rugi. Dan baca Al-Quran itu dibaca cocok dalam segala keadaan. Antum lagi sedih baca Al-Quran ya cocok. Antum lagi senang baca Al-Quran juga cocok. Tapi kalau antum lagi sibuk dengan HP nggak cocok. Ya. Maka sekarang ada yang namanya walimatul urs, ya, walimatul urs, pernikahan, cocok nggak dibaca Al-Quran? Cocok. Ya, orang meninggal, apalagi, ya, walaupun saya pernah ya di daerah Solo Tinggal zaman itu, ketika minta sebelum nikah itu buat disetel ngaji, ya, karena nyetelnya lagu-lagu kekosidahan. Mereka tidak mau nanti dikira ada kematian, Ustaz. Jadi orangnya berbeda, ya. Malah sebenarnya acara saya menyenangkan dibaca Al-Quran cocok, rapat Al-Quran dulu juga cocok, ya. Jadi luar biasa. Kemudian yang sekalian, yang kedua tadi adalah banyaknya pahala yang kita peroleh ketika kita baca Al-Quran, ya. Tidak bisa dihitung dengan kalkulator kalau kita baca Al-Quran, apalagi kalau satu hari satu juz. Ya. Kemudian yang sekalian, bagaimana dengan orang yang belajar tapi kemudian ada yang cepat mahir, ada yang lama? Kenapa? Karena kemampuannya memang terbatas. Tidak usah khawatir. Nabi mengatakan apa? Al-mahiru, ya, bil Qur'ani ma'as-safar dan kiramil barah. Orang yang mahir mempelajari Al-Quran nanti akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Ya. Adapun yang tidak, ya, adapun yang walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta, adapun yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, ya, kemudian wa alaihi syaqun, dia merasa kesulitan, falahu ajran, maka Allah janjikan 2 pahala.
pahala kesulitannya plus pahala bacanya nanti dirinci lagi per hurufnya, ya. Jadi luar biasa, tidak ada ruginya, ya. Bahkan yang sekalian, bagi nanti yang mungkin dalam perjalanan itu ya menangkap rasanya lama atau lambat, ambil hikmahnya. Ya, bisa jadi itu adalah Allah ingin menggugurkan dosa-dosa antum yang sudah nempel, ya, sudah banyak dilakukan, memori sudah banyak maksiatnya. Ya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, atau Allah memberikan kesempatan kepada antum untuk memperbanyak pahala. Ya, sebagaimana orang menghafal, ya, kemampuannya beda-beda, nanti mempelajari atau juga beda-beda. Ya, ada contohkan sekali langsung bisa nirukan, ada yang harus berkali-kali belum bisa juga, bahkan mungkin berbulan-bulan. Ya, itu harus antum siap menghadapi kondisi seperti itu. Ya, orang suruh menghafal Al-Quran misalnya, antara surat An-Naba, kok baca 3 kali langsung hafal, nanti sepekan berikutnya akan dites, kira-kira setelah dihafal sampai pekan berikutnya dia baca nggak? Enggak. Sudah hafal kok. Nanti baca apa lagi? Menjelang hari H baru dia baca lagi. Tapi bayangkan kalau yang dia suruh menghafal soal apa, nggak hafal-hafal. Kira-kira baca tiap hari nggak? Tiap hari. Pahalanya banyak yang mana? Yang terbata-bata, yang kurang lancar. Kenapa dia baca tiap hari? Ya. Jadi sebenarnya terkadang kondisi itu lebih bagus yang agak sulit. Ya. Makanya sekali lagi, ya, kondisi apapun kita harus siap seperti itu. Maka ini nanti harus membutuhkan yang namanya al-juhdu, kesungguhan, ya. Karena sekali lagi Al-Quran adalah hudan, maka pasti ada penghalangnya. Setan itu tidak pernah diam. Kadang sebelum berangkat ada saja yang juga kita malas. Kalau sudah duduk di majlis taksir itu udah enak, asik. Tapi sebelum berangkat ada saja. Kalau antum ingin saya argumentasi itu tidak hadir, gampang. Afan Ustaz ada tamu. Afan Ustaz anak saya sakit, paling yang sakit siapa? Anaknya, istrinya ada nggak? Ada, ngapain antum nggak berangkat? Ya, Afan Ustaz saya lagi pilek, oke lah, lagi masa pandemi pilek bilang udur ya, namanya pandemi ya. Nanti takut ternyata corona kan. Jadi kalau pandemi itu sakit sedikit itu itu dan masih banyak lagi utama yang lain ya. Kemudian tentang belajar Al-Quran ini juga luar biasa ya. Tadi sudah saya sampaikan di mukadimah. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau antum belum bisa mengajarkan Al-Quran, jadilah orang yang belajar Al-Quran. Dan belajar itu tidak pernah ada habisnya. Makanya kami pun yang sudah biasa mengajar pun tetap belajar. Karena di atas langit ada langit. Ya. Jadi satu bencana ketika ada seorang muslim yang kemudian merasa cukuplah ilmu yang sudah saya pelajari, sekarang saatnya saya beramal. Jangan sekalian, ulama sekelas Imam Syafi'i saja itu tidak pernah berhenti belajar kecuali setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, gurunya siapa? Gurunya Imam Ahmad, ya, dan dia terkenal sebagai ulama yang sangat dalam ilmunya, ya. Kalau hari ini ada doktor, itu bukan apa-apanya ya. Kalau sekarang ada orang doktor S3, aku harus tanya dulu, Anda doktor apa? Doktor akidah, doktor hadis, Al-Quran, fikih. Baru kita akan nanya banyak tentang hal yang dia kuasai. Tapi kalau ulama yang Syafi'i semuanya dikuasai. Ya, bahasa Arab luar biasa. Ya, Al-Quran hafal, bahkan beliau terkenal sebagai orang yang kalau Ramadan itu suka mengkhatam Al-Quran sehari 2 kali, malam sekali, siang sekali. Cepatnya gimana? Tidak apa-apa, kalau obatnya sudah standar, cepat boleh. Ya, apalagi khusus bulan Ramadan itu memang para ulama termasuk Nabi SAW itu
mereka konsentrasi untuk membaca Al-Quran, sehingga majelis ilmu mereka kadang diliburkan. Kenapa? Karena sama konsentrasi di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Ya, jadi sama sekalian, kalau kita ingin hamba yang terbaik, ya, menurut Rasulullah SAW, maka mari kita menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran atau kita menjadi orang yang belajar Al-Quran. Dan nanti ya kemungkinan besar juga ada di antara antum setelah belajar sekian lama nanti akan kita minta untuk mengajar juga. Karena di antara upaya untuk menjaga ilmu supaya kuat adalah dengan mengajarkannya. Ya. Nah, terakhir teman sekalian, karena sudah ada warning dari panitia, ternyata teman sekalian Al-Quran ini, ya, terkadang itu bukan terkadang ya, Allah menjanjikan akan memuliakan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi ternyata juga Allah di sisi yang lain terkadang itu menghinakan satu kaum karena Al-Quran. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Suren, ya, salah satu imam Masjidil Haram, dalam salah satu khutbah Jumatnya beliau membawakan hadis Nabi SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharin. Ya, bahwa Allah SWT, ya, itu akan mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Quran dan akan menghinakan kaum yang lain karena juga Al-Quran. Dan sekarang dulu kita berharap Al-Quran yang ada pada kita itu akan semakin meningkatkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghinakan. Nah, siapa yang dihinakan karena Al-Quran? Mereka yang belajar Al-Quran bukan karena Allah. Ada dalam hadis Muslim, ya, yang disebutkan 3 golongan yang nanti akan pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya masuk neraka. Salah satu yang pertama disebut oleh beliau adalah man ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Ya, saya pertama kali baca di sini merinding ya. Jadi 3 golongan ini semuanya orang yang mengamalkan amal soleh yang besar semuanya. Yang pertama orang belajar ilmu agama, mengajarkannya dan mempelajari ilmu Al-Quran. Yang kedua orang yang berperang melawan orang kafir. Yang ketiga orang yang tidak pernah berhenti dari infak fisabilillah. Tapi 3-tiganya masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara mereka tujuannya bukan untuk lillah, bukan karena Allah. Ya, padahal apa? Di dunia dia termasuk orang yang baik. Jadi orang yang pertama ketika dihadapkan kepada ditanyakan, ya, oleh Allah kepada mereka, ya, bukankah dulu engkau sudah aku berikan nikmat ini dan itu? Maka mereka mengatakan, ya. Kemudian ditanyakan oleh Allah, apa yang Anda lakukan dengan nikmat yang diberikan kepadamu? Maka orang yang pertama mengatakan apa? Ta'allamul ilma li ajlika wa 'allamahu li ajlika wa qara'ul Qur'ana li ajlika. Ya, maka kata Allah apa? Kadzabta. Ya, fa innaka ta'allamal ilma wa 'allamahu li yuqal huwa 'alim faqad qila. Ya, wa qara'ul Qur'ana li yuqal huwa qari faqad qila. Kalimatnya perhatikan. Ya, sesungguhnya kata Allah setelah menjawab jawaban dari orang tersebut, sungguh engkau telah berdusta. Dulu kau di dunia itu belajar ilmu agama dan mengajarkannya adalah karena supaya sebagai seorang alim, disebut ustaz, disebut ajeman, dan disebut yang lainnya. Dan Allah menyebutkan faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Artinya apa? Orang-orang di sekitar dia sudah menyebut dia sebagai ustaz, ya, sebagai kiai, sebagai syekh dan lain sebagainya, sebutan yang mulia. Ya, jadi sudah didapatkan di dunia. Kemudian dia belajar Al-Quran, membaguskan suaranya. Ternyata walaupun dia mengatakan li ajlika ya Allah, Allah kan tidak bisa dibohongi. Kalau kita bisa, ya, Allah bisa maka Allah katakan apa? Semuanya perlu belajar Al-Quran, membaguskan Al-Quran adalah supaya sebagai seorang qari faqad qila, dan itu juga sudah Anda dapatkan. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya. Jadi wajahnya itu ada di permukaan, kemudian dilemparkan di dalam neraka. Nah, maka sekalian, pesan saya yang terakhir sebelum nanti kita memulai pelajaran, maka dari awal mari kita luruskan niat kita
kita belajar semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah merupakan kewajiban di antara kewajiban kita. Menurut ilmu hukumnya wajib itu kesepakatan seluruh ulama. Ya, karena Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Setiap menuntut ilmu adalah kewajiban dari setiap muslim. Maka sekali lagi mari kita luruskan niat kita bahwa kita mempelajari ilmu Al-Quran ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menambah semangat antum untuk terus belajar, karena kita berusaha memberikan yang terbaik. Dan nanti mungkin akan antum dapati hal-hal yang ya berbeda, walaupun selama ini ada yang sudah belajar tajwid ya. Karena saya pun juga seperti itu, pertama kali mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat memang kita kaget ya. Terus terang saya lebih duluan isi saya daripada saya untuk mempelajarinya ya, mendapatkannya. Ya dulu pun saya sempat mementakan belajar kok gitu-gitu amat sih, mulutnya begini-begini. Ternyata memang harus ya. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan. Saya sebelum mengenal sanad ini juga sudah mengajarkan tahsin di beberapa tempat ya. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Syekh itu memang banyak sekali yang kita dapatkan baru ya. Dan ternyata berarti kesimpulannya banyak sekali kaum muslimin yang secara bacaan belum standar. Maka sekalian sekali lagi mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya dalam pelajaran ini, dan Allah memberikan kepada kita yang namanya al-istiqamah. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Abdullah dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.